merasa bahwa dia banyak salah di hadapan Allah Ta'ala. Dia senantiasa tidak ingin waktunya hilang dengan sia-sia, dengan mengisi. Dia selalu zikrullah, walaupun orang lain tidak melihat dia zikrullah sebenarnya, tapi dia mengisi dengan seperti itu. Di titik itulah sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di bulan Ramadan seperti ini kan memang kita mesti banyak-banyak beribadah ya Pak Ustadz. Kadang-kadang sedekah seperti itu, sholat semua, sholat rawatib dan lain-lain. Nah, bagaimana agar ibadah kita itu memang benar-benar diterima oleh Allah, Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah-ibadah kita wajib yang harus kita lakukan. Sholat, puasa, Ramadan, kemudian kalau sunnahnya mau kita kerjakan, ya alhamdulillah. Nah, sebenarnya yang kita harus mengetahui tentang ibadah yang kita kerjakan itu adalah, yang kita ketahui itu adalah satu, yaitu menjaga bagaimana kita itu tidak sombong di dalam mengerjakan ibadah, atau sombong setelah mengerjakan ibadah. Karena inti dari beribadah itu kan sebenarnya antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita membaca Quran, kita baca Quran, baik itu yang malam hari, atau pagi hari, atau siang hari, walaupun yang keutamaannya itu malam hari, silahkan dibaca. Kemudian sholat, ya rajin, alhamdulillah bisa dikerjakan. Nah, cuma jangan merasa bahwa ibadah yang kita lakukan ini lebih baik daripada teman-teman kita. Jangan merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita. Pokoknya belajar untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena bagaimanapun juga kita itu bisa mengerjakan sholat, kita bisa bersedekah, kita bisa beribadah yang lain, atau ibadah melakukan suatu kebaikan, sebenarnya itu juga atas pertolongan Allah. Jadi bukan semata-mata kita sendiri. Nah, di titik itulah kita harus belajar lillahi ta'ala, serahkan sama Allah. Setelah kita melakukan suatu kebaikan, serahkan sama Allah, udah nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau ketemu sama temen kita pikirkan, kemudian muncul ujub, muncul riya. Kemudian kalau momennya kamu sudah berapa juz, baru berapanya, ya, saya udah 15 juz nih hari ini, gitu. Itu kan kalau dia tanya kepada orang lain, yang teman-temannya yang lain itu baru paling ya 1 juz lah. Nah, itu kan bisa memunculkan pembedaan bahwa dia itu lebih banyak melakukan ibadah daripada temannya. Nah, itu juga harus dijaga, jangan sampai itu muncul. Caranya bagaimana untuk tidak muncul? Ya udah, bicara aja yang normal-normal aja. Kalaupun memang itu teman-teman kita yang memang kajian Quran, baca Quran, nggak ada masalah, semuanya membaca. Tetapi kalau di luar ya berusaha untuk menutup. Karena pada saat kita itu menutup sesuatu ibadah yang hanya kita ketahui dengan Allah, itu Allah suka. Tapi kalau kita lupa dan terus-menerus kita itu munculkan kesombongan kita, ya Allah sudah menceritakan dalam Quran, innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, kepada Allah maksudnya,
maka akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi kita yang Islam, yang beribadah kepada Allah Ta'ala memang dilarang untuk ujub, untuk riya, untuk sombong istilahnya. Karena dengan begitu benar. Ya memang saat ini di dunia kita nggak kerasa. Tetapi kalau itu kita langgar, benar-benar besok di akhirat masuk neraka. Kan jadi rugi. Jadi belajarlah memang istiqomah yang baik. Belajar untuk tidak menceritakan. Tangan ini, kalau kita memang tidak menceritakan lewat mulut, tangan kadang-kadang itu. Ya, di grup kemudian, ya di grup itu bukan kadang-kadang bukan mengajak, tapi malah hati itu menginginkan kita itu ingin dilihat lebih daripada teman-teman kita. Itu kan hati ya. Sama, niat itu kan tergantung hatinya. Niat ya, perbuatan itu tergantung niatnya. Perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, itu jelas sekali. Nah, apa sebenarnya dari niat kita? Kalau memang kita itu nulis, ayo tahajud, umpamanya, ini di luar bulan Ramadan, tetapi dia itu mau memunculkan dalam hati bahwa saya sudah tahajud, seperti itu kan ada ujub di situ. Ada riya yang orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, itu harus kita jaga. Nah, sehingga bagaimana nanti kita itu di akhirat itu selamat, benar-benar selamat. Ibadah kita itu utuh semuanya. Jadi kalau kita itu tidak sombong, ya utuh semuanya. Amal-amal kita, amal soleh kita itu utuh semuanya. Sehingga nanti insya Allah itu bisa mengantarkan, Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita atas ketakwaan kita. Jadi kuncinya ya belajar untuk tidak ujub, riya atau sombong. Ustaz, kalau ibadah seseorang itu diterima, adakah ciri-ciri dari orang itu, Ustaz? Sebenarnya kalau ibadah itu diterima, ciri-cirinya itu untuk orang sendiri itu dia itu sebenarnya nggak tahu kalau diterima. Tetapi biasanya begini nih, biasanya loh ya, dari para ulama itu menceritakan ciri-cirinya itu bukan dia semakin taat pada Allah, itu orang lain, tetapi diri orang tersebut itu, orang itu merasa kurang terhadap imannya kepada Allah Ta'ala, terhadap ibadah yang dilakukan itu merasa kurang terus. Dia merasa bahwa dia banyak salah di hadapan Allah Ta'ala. Dia senantiasa tidak ingin waktunya hilang dengan sia-sia, dengan mengisi. Dia selalu zikrullah, walaupun orang lain tidak melihat dia zikrullah sebenarnya, tapi dia mengisi dengan seperti itu. Di titik itulah sebenarnya diterima oleh Allah Ta'ala, karena di titik itu pasti Allah akan memberikan hidayah salah dalam bentuk yaitu tadi, dia merasa kurang ibadahnya, dan semakin dia itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia semakin nggak mau menceritakan apa yang dia kerjakan sehari-hari dengan Allah itu, dia tidak ceritakan, dia relatif tidak mau bercerita, dia hanya dia sama Allah aja. Dan itu ciri dia menutup agar dia tidak ujub, tidak riak, bahkan sombong, bangga pun nggak mau, dia menutup. Walaupun dia itu pandai, tapi dia menutup. Dia memberikan memberikan umpamanya kalau memang di agamanya bagus, dia memberikan nasihat itu kalau ditanyain, kalau enggak ya enggak, dia enggak cerita. Nah di titik itulah dia memang betul-betul ibadah-ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala dengan cara dia sendiri. Kalau dia mati kayak orang biasa malah, tapi dia sendiri merasa kurang di dalam menjalankan syariat Islam. Ustaz, kalau ibadah itu tidak boleh disombongkan dan lain-lain, karena setiap ibadah seseorang itu atas pertolongan Allah. Apakah pertolongan Allah ini yang patut kita syukuri? Iya. Jadi itu yang patut kita syukuri. Kita bisa sholat, alhamdulillah, diingat-ingat, alhamdulillah atas pertolongan Allah saya bisa mengerjakan sholat ya Allah kepadamu, alhamdulillah. Semuanya, semua perbuatan baik itu pasti ada Allah di situ. Tidak ada perbuatan baik itu dari saya, itu tidak ada, pasti dari Allah Ta'ala. Petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kita mengerjakan suatu kebaikan. Tapi kalau ada seseorang
dia melakukan suatu keburukan, itu bukan dari Allah, ya dia sendiri, nafsunya dia aja. Dia mamanya sholat dibanggain, kan dia. Dia sedekah dibanggain, kan dia. Allah mengajari tidak. Tapi pada saat dia itu ibadah itu dia tutup rapi, ya dia sholat tetapan, ya ke masjid lah, ya baca Quran lah, ya puasa, ya sedekah, ya dia lakukan beneran. Tapi dia tidak menceritakan yang dia kerjakan tentang ibadahnya itu kepada orang lain, kecuali ditanyain, dari mana kamu? Habis sholat. Di mana? Di masjid. Sudah, cukup segitu. Tidak ada orang cerita makan mana, makan di mana kamu tadi, makan di sini. Ini bukan bulan puasa ya, bukan makan di mana. Terus wah, kamu pas makan saya sholat di masjid. Itu kan nggak ada apa namanya jalurnya sebenarnya. Nah itu namanya ujub, riya itu di titik itu. Sebenarnya dia ingin dilihat oleh teman-temannya bahwa dia itu ibadah kepada Allah Ta'ala, tetapi kan lucu, jadi yang tahu itu hanya dia sama Allah, teman-temannya nggak tahu. Nah di titik itulah kita harus belajar untuk menutupi, ya, menutupi suatu perbuatan baik, ibadah pada Allah Ta'ala ditutupi dengan rapi, insya Allah itu Allah juga menyukai. Nah tidak usah dengan ditutupi dengan rapi, keburukan itu juga sama, ditutup ya. Kalau memang Allah itu sudah menutupi keburukan, kita melakukan suatu kesalahan, ya sudah, kita cukup mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan keburukan itu malah diceritakan. Nah, itu namanya membuka aib. Nah itu Allah tidak menyukai seperti itu. Jadi belajarlah untuk beribadah pada Allah, istiqomah dengan baik, dan belajar untuk menutupi tidak ada ujub, riya, bahkan sombong. Belajar terus-menerus, karena kita itu belajar takwa pada Allah Ta'ala, ya, harus terus-menerus setiap saatnya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.